taufiq wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan Pak Rektor dan para timbalan, para dekan, seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Darul Da'wah wal Irsyad, para undangan. Saya terima kasih pada moderator yang memberikan kesempatan untuk memberikan kuliah atau muhadarah ammah, kuliah umum. Walaupun biasanya kuliah umum ini sekurang-kurangnya 1 jam ya, tapi ini dibatasi tadi ya paling 20 menit. Saya bilang 15 menit pun cukup ya, karena tidak perlu kita berbicara banyak. Kita harapkan ada respon dan sudah jelas tadi yang menjadi asas ya kajian kita, yaitu istilah wasatiyah ya, adariyah yang saya sentuh tadi di sambutan Widya Darul Da'wah wal Irsyad. Jadi saya terus saja berbicara tentang wasatiyah ini. Ya. Kami di Brunei Darussalam, ya, dan mohon maaf ya, saya pengalaman perguruan tinggi saya hanya di luar negeri, ya, belum ada di Indonesia ini. Dulu pernah menjadi tutor, ya, sebelum ke Mesir lagi, ya, masih Universitas Islam Adariyah, ya, jadi pengalaman saya sangat sedikit. Nah, jadi pengalaman saya di luar memang agak banyak, ya, mungkin hampir 30 tahun. Ya, di Universitas Kebangsaan Malaysia 7 tahun, ya, Universitas Sains Islam Malaysia 12 tahun, ya, kemudian Universitas Perguruan, ya, Universitas Pendidikan Negara Brunei Darussalam, ya, sebanyak 9 tahun. Ya, jadi agak banyak juga lah, ya, kalau dibuat. Cuma mungkin ada perbedaan ya dengan di sini. Tapi dari konteks isi tetap, karena kajian saya tentang wasatiyah ini sudah lama. Ya, waktu saya belajar di Al-Azhar ya, tahun 80-an lagi. Ya, saya coba melihat itu. Nah, ketika Yusuf Qaradawi, ya, ulama kita yang terkenal yang baru meninggal ini, beliau memperkenalkan istilah wasatiyah itu, dan dari mulut beliaulah, kitab beliaulah, ya, akhirnya tersebar ya ke seluruh dunia. Dan rupanya di Indonesia ini akhir-akhir ini menjadi ya, persoalan besar sejak munculnya aliran-aliran radikal ya, dalam Islam ini. Nah, itu yang menjadi isu utama yang munculnya kajian-kajian wasatiyah. Nah, cuma di Indonesia lebih diistilahkan moderasi, ya, moderasi beragama, ya, moderasi Islam dan sebagainya. Kalau di Brunei karena dia sangat ketat ya dengan ahlus sunnahnya menjadi asas negaranya, dia tidak menggunakan moderasi, karena katanya kata moderat itu dari Barat, ya, bukan dari Islam. Ya, kita gunakan wasatiyah. Ya, jadi kita gunakan wasatiyah. Ya, dan di Brunei itu wasatiyah dan ahli sunnah wal jamaah itu sama, paralel. Artinya kalau kita mau wasatiyah pemahaman Islam kita, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu yang saya sedikit sebutkan
pengalaman saya di luar, termasuk di Malaysia juga. Tapi di Malaysia hampir sama. Di Indonesia ini akhirnya perbedaan pandangan itu sangat mewarnai masyarakat kita. Tadi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tentang perkataan wasat diambil dari ayat suci Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas ila akhir ayat. Ini ayatnya jelas. Wa kadzalika, dengan demikian, orang mengatakan oleh yang demikian. Jadi memang sudah pastinya seperti itu. Ja'alnakum, kami ciptakan kalian umat Islam ini sebagai umat wasat, sebagai umat wasat. Istilah wasat ini, kalau kita kembali kepada ulama tafsir, baik tafsirnya itu khusus kepada bahasa, seperti Zamakhsyari, atau kepada fiqh seperti Imam Qurtubi, atau yang bersifat dakwah seperti Al-Maraghi dan lain sebagainya, maka mereka menerjemahkan wasat itu al-khairiyah, artinya umat yang terbaik. Jadi bukan umat pertengahan seperti terjemahan-terjemahan yang ada kita baca itu. Jadi wasat itu adalah yang terbaik. Khairul umur awsatuha, yang terbaik, ini hadis yang terbaik masyhur. Perkara-perkara kehidupan kita ini yang terbaik itu yang ada di tengah-tengah, artinya tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, itu wasat. Jadi kalau kita mengatakan umat wasat, maknanya umat yang terbaik, umat tauladan. Dan sebenarnya itulah yang menjadi ciri khas umat Rasulullah SAW, yang biasa disebutkan oleh pendakwa-pendakwa kita yang tidak terlalu mendalami tafsir-tafsir ini. Terkadang dijadikan umat wasat ini sebagai target, tujuan, hadaf, matlamat. Artinya umat kita ini akan digiring menjadi umat wasat. Padahal kalau dilihat di dalam Al-Quran ini, sebenarnya umat wasat itu adalah ciri khas umat Rasulullah SAW. Jadi kalau ada umat yang tidak wasat, itu bukan umat Islam. Itu tegasnya, kasarnya. Kalau ada yang terlalu ekstrim, ada yang terlalu kasar, itu sebenarnya bukan bukan dakwah wasat, bukan umat wasat. Itu yang perlu kita ketahui. Karena dalam Al-Quran tegas, sharih dalam bahasa tafsirnya, tidak perlu ditakwil. Termasuk ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Termasuk ayat muhkamat mengatakan wa kadzalika ja'alnakum, yang menggunakan fi'il madhi lis-subut. Itu lis-subut, artinya kami telah jadikan umat Nabi Muhammad itu sebagai umat yang terbaik, umat contoh, umat yang perlu menjadi pengayom kepada masyarakat lain. Itu yang dimaksud umat wasat. Oleh karena itu, dalam kajian kita di Darul Da'wah wal Irsyad, kita bagi tiga istilah wasatiyah ini, atau istilah moderasi. Apalah kita gunakan moderasi supaya mudah kita paham. Istilah moderasi ini kita mempunyai tiga bagian.
ada wasatiyatul ummah. Ya, itu wasatiyatul ummah. Ya, ini tidak bisa diperpikir lagi karena itu adalah merupakan ciri khas atau istilah sekarang ini karakter umat Islam. Jadi karakter umat Islam itu wasatiyah. Itu memang. Jadi kalau bukan wasatiyah itu bukan Islam, itu kasarnya. Kita keluar itu sebenarnya itu dari sudut dakwah. Ya, kemudian yang kedua ada wasatiyatul Islam. Ya, agama kita ini juga ajarannya wasatiyah. Tidak ada ajaran Islam yang keras. Ya, tidak ada. Man sazza fid din. Ya. Orang yang mempunyai mengamalkan amalan-amalan yang tidak mayoritas, ya, dia amalkan umat Islam itu ya, tidak terpencil, saz. Ya, malah kita sudah biasa mendengarkan, saya tidak banyak merujuk kepada teks ataupun nas. Hadis Rasulullah mewasiatkan kepada para pendakwah, sahabat Mu'adz bin Jabal, Ali bin radhiyallahu an, yassir. Ya, dia suruh mempermudah, wala tu'assir. Ya, jangan mempersulit. Ya, kalau dapatkan dua perkara, maka ikhtar aisarahuma. Pilih mana yang termudah. Nah, jangan pilih mana yang tersukar. Ya, itu. Nah, itu apa namanya? Karakter ya umat Islam sebenarnya di dalam melakukan aktivitas kehidupan, termasuk dalam beribadah. Ya, termasuk dalam beribadah. Kita beribadah pun tidak boleh ya, keterlaluan. Ya, tahu sembahyang duha ini bisa menjadi 8 rakaat, ya 8 rakaat. Hanya terbengkalai pengajarannya di Institut Agama Islam. Nah, karena sholat duha dulu, ya, lapor kepada Pak Rektor, saya sholat duha tadi 8 rakaat, tambah lagi sholat hajat. Anda tidak boleh, harus disesuaikan, karena mengajar juga itu adalah ibadah. Ya. Pergi ke kantor juga itu adalah ibadah. Ya, walaupun kita tahu pahalanya, dan kita jangan terlalu terpancing dengan pahala-pahala ini, karena pahala